Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Kali ini Kang Restu akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Petaka Keluarga Korup dan Sombong. Tetapi sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada kalian karena kalian telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu, amin. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Dalam beberapa bulan setelah kecelakaan mobil yang menimpa Eki dan anak-anaknya, kehidupan keluarga Darius mulai memasuki fase baru yang penuh ketegangan dan juga kecemasan. Keluarga ini telah merasakan dampak dari musibah yang mereka alami. Tetapi masalah mereka tidak berhenti di situ saja. Seiring berjalannya waktu, berita tentang kesalahan besar yang dilakukan Darius mulai menarik perhatian pihak berwenang. Penyelidikan pun dimulai ketika laporan-laporan anonimus yang mencurigakan mengenai kekayaan Darius mulai muncul. Berbagai pihak termasuk para jurnalis investigasi dan lembaga anti korupsi mulai meneliti latar belakang kekayaan Darius yang tampaknya tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa Darius telah terlibat dalam praktik korupsi besar-besaran. Kecurigaan ini bermula dari laporan mengenai perbedaan mencolok antara pendapatan resmi Darius dan gaya hidup mewah yang ia tunjukkan. Polisi pun menemukan dokumen-dokumen keuangan yang mencurigakan, transaksi yang tidak dapat dijelaskan, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Darius telah melakukan praktik korupsi untuk mengumpulkan kekayaan yang begitu besar. Bukti-bukti ini termasuk laporan dari beberapa saksi yang mengaku telah terlibat dalam aktivitas ilegal bersama Darius. Setelah penyelidikan yang intensif, pihak berwenang pun akhirnya mendapatkan cukup bukti untuk menangkap Darius. Ketika hari penangkapan tiba, suasana di rumah Darius pun menjadi tegang dan penuh kecemasan. Polisi tiba dengan perintah penangkapan resmi dan melakukan penggerebekan di rumah mereka. Penggerebekan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan hukum dan menghormati hak individu yang terlibat. Darius yang awalnya merasa tidak percaya bahwa situasi ini benar-benar terjadi, akhirnya menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Ia pun dihadapkan pada kenyataan bahwa bukti-bukti yang ditemukan cukup kuat untuk mendakwa dirinya dalam kasus korupsi. Selama proses penangkapan, ia mencoba untuk menunjukkan sikap tenang dan penuh percaya diri. Tetapi di dalam hatinya ia merasakan ketegangan dan ketidakpastian yang mendalam. Berita penangkapan Darius pun segera menyebar ke seluruh media. Berita ini menjadi headline di berbagai surat kabar dan stasiun berita televisi. Media sosial pun juga dipenuhi dengan komentar dan reaksi dari masyarakat yang merasa sangat terkejut dan marah. Banyak orang yang merasa bahwa penangkapan ini adalah sebuah langkah penting dalam memberantas korupsi dan mengembalikan keadilan. Keluarga Darius pun yang sebelumnya selalu menjadi pusat perhatian karena kehidupan mewah mereka, kini menjadi sorotan publik dalam konteks yang sangat berbeda. Eki, Amira, dan Laila yang selama ini dikenal karena gaya hidup mereka yang glamor, kini harus menghadapi eksposur media yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka merasa tertekan dan cemas karena seluruh dunia kini menilai mereka berdasarkan perbuatan Darius. Di media sosial, kritik terhadap keluarga Darius pun mulai membanjiri. Banyak pengguna media sosial yang mengecam mereka dengan komentar yang keras dan tidak menyenangkan. Mereka merasa bahwa keluarga ini tidak hanya bersalah karena korupsi, tetapi juga karena kesombongan dan ketidakpedulian mereka terhadap penderitaan orang lain. Komentar-komentar negatif ini mencakup tuduhan tentang bagaimana mereka terus memamerkan kekayaan mereka tanpa merasa bersalah, bahkan setelah segala masalah yang terjadi. Eki yang berusaha keras untuk mempertahankan citra keluarganya merasa hancur melihat bagaimana semua yang telah mereka bangun selama ini runtuh begitu saja. Ia pun mencoba untuk menyembunyikan rasa malu dan kesedihannya di depan publik.
Tetapi dalam hati ia merasa sangat tertekan. Bu Eki pun membuat pernyataan publik mencoba untuk menyatakan bahwa mereka akan menghadapi situasi ini dengan penuh tanggung jawab. Kami sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Kami juga akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan berusaha untuk memperbaiki keadaan, ucapnya Bu Eki dengan nada penuh penyesalan. Amira dan Laila pun juga menghadapi tantangan yang besar. Mereka merasa sangat tertekan oleh sorotan publik dan komentar yang menghujat mereka. Selama ini mereka tidak pernah menghadapi situasi seperti ini, dan mereka juga kesulitan untuk memahami bagaimana cara menghadapinya. Meskipun mereka mencoba untuk tetap tegar, mereka merasa tertekan dan cemas tentang masa depan mereka. Sementara itu, Darius harus menghadapi proses hukum yang panjang dan juga melelahkan. Pengacara yang ditunjuk untuk membelanya pun berusaha keras untuk mencari celah dalam dakwaan tersebut dan mencoba untuk mencari solusi terbaik untuk mengurangi hukuman. Namun menghadapi bukti yang kuat dan persetujuan publik yang semakin menurun, upaya untuk membela diri pun menjadi sangat sulit. Selama persidangan, berbagai fakta dan bukti dikemukakan ke pengadilan. Kasus ini pun menarik perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat tinggi yang terkenal dengan gaya hidup mewahnya. Berita mengenai detail-detail persidangan, termasuk saksi-saksi yang memberikan kesaksian tentang keterlibatan Darius dalam korupsi, menjadi bahan pemberitaan yang intensif di media sosial. Darius pun berusaha keras untuk mempertahankan citra dirinya sebagai seorang yang tidak bersalah. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa proses hukum ini adalah sebuah proses yang sangat berat. Meskipun ia masih mencoba untuk menunjukkan sikap percaya diri dan juga optimis, kenyataan menunjukkan bahwa hukuman yang mungkin dihadapinya bisa sangat berat. Keluarga Darius pun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka menghadapi tidak hanya konsekuensi hukum dari tindakan Darius, tetapi juga dampak emosional dan sosial yang besar. Kesombongan yang mereka tunjukkan selama ini tidak hanya menghancurkan reputasi mereka, tetapi juga memperburuk situasi mereka di hadapan para publik. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, keluarga Darius pun mulai menyadari bahwa ada pelajaran yang harus dipelajari dari semua peristiwa ini. Mereka mulai merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah mereka buat dan bagaimana mereka bisa memperbaiki keadaan. Meskipun proses ini sangat sulit dan penuh dengan kesedihan, mereka pun harus menghadapi kenyataan dan mencoba untuk mencari jalan keluar dari situasi yang telah mereka hadapi. Akhirnya penangkapan Darius dan dampak dari kasus korupsi ini adalah sebuah pengingat yang keras tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab. Keluarga Darius pun harus belajar untuk menghadapi kenyataan dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dengan penuh kesadaran. Mereka pun harus menemukan cara untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang lebih jujur dan penuh tanggung jawab. Singkat cerita, setelah penangkapan Darius, keluarga ini pun mulai menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat dari yang pernah mereka bayangkan. Kementerian Keuangan dalam upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan memutuskan untuk menyita seluruh aset keluarga Darius. Rumah mewah, mobil-mobil mahal, dan barang-barang mewah yang selama ini menjadi simbol status mereka, semuanya pun dirampas dan disita oleh pihak berwenang. Saat proses penyitaan berlangsung, suasana di rumah mereka yang dulunya megah dan penuh kemewahan kini telah berubah menjadi kekacauan. Petugas-petugas dari berbagai lembaga pemerintah masuk ke dalam rumah, mengebak barang-barang berharga, dan memindahkan semua aset yang ada ke tempat penyimpanan. Setiap sudut rumah yang dulu dihiasi dengan barang-barang mahal kini kosong dan suram. Eki, Amira, dan Laila pun menyaksikan dengan penuh kesedihan dan kepedihan saat semua yang pernah mereka miliki perlahan-lahan diambil dari mereka. Dari luar, suasana rumah Darius menarik perhatian banyak orang. Media pun terus melaporkan perkembangan terbaru mengenai kasus ini, dan keluarga ini pun menjadi sorotan publik yang penuh dengan penghinaan. Gambar-gambar rumah yang kosong dan berita mengenai penyitaan aset tersebar luas menambah rasa malu dan kehampaan yang mereka rasakan. Komentar-komentar di media sosial semakin tajam dan pedas, dengan banyak orang yang mengecam tindakan mereka dan merayakan kejatuhan mereka sebagai pelajaran bagi semua orang. Eki yang selama ini dikenal karena sikapnya yang penuh keangkuhan dan kesombongan kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup mereka telah berubah drastis, dengan semua aset mereka disita dan tidak ada lagi kekayaan yang dapat mereka andalkan. Eki pun merasa sangat tertekan dan putus asa. Ia merasakan kesedihan yang mendalam karena kehilangan bukan hanya harta benda,
tetapi juga citra dan status yang selama ini ia pertahankan dengan keras. Amira dan Laila juga mengalami dampak yang signifikan dari perubahan ini. Mereka yang dulunya terbiasa hidup dalam kemewahan dan kesenangan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Mereka merasa tertekan dan bingung tentang masa depan mereka. Kesulitan yang mereka hadapi membuat mereka harus berjuang untuk menemukan jalan baru dalam hidup mereka. Tanpa bantuan dan dukungan yang mereka harapkan, kehilangan kekayaan dan pengakuan sosial yang selama ini mereka miliki membuat keluarga Darius merasakan penghinaan yang mendalam. Mereka pun merasa dipermalukan di depan umum, dan rasa malu yang mereka alami sangat berat untuk ditanggung. Meskipun banyak orang merasa bahwa mereka pantas mendapatkan hukuman ini, Eki dan anak-anaknya merasakan betapa menghancurkannya kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat itu. Dalam situasi yang sangat sulit ini, Eki dan anak-anaknya pun mulai merenungkan kesalahan terbesar yang mereka buat. Mereka mulai menyadari bahwa kesombongan dan keangkuhan mereka telah membawa mereka ke jurang kehancuran. Meskipun mereka pernah merasa bahwa kekayaan dan status sosial adalah segalanya, kini mereka menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih penting dalam hidup. Eki pun mencoba untuk mencari cara untuk mengatasi situasi ini dengan penuh kebijaksanaan. Ia mulai mempertimbangkan cara-cara untuk memulai kembali dari awal. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar dengan hati yang penuh penyesalan, ia pun berusaha untuk mengajarkan Amira dan Laila pelajaran yang telah ia pelajari. Kita harus belajar dari semua ini, nak. Kekayaan dan status bukanlah segalanya. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi keadaan dan belajar untuk menjadi lebih baik, katanya kepada anak-anaknya. Amira dan Laila pun meskipun merasa tertekan dan bingung, dia mulai merenungkan kata-kata ibunya. Mereka memahami bahwa hidup mereka telah berubah secara drastis, dan bahwa mereka harus menghadapi kenyataan dengan cara yang berbeda. Mereka pun mulai mencari cara untuk memulai kembali dan beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Meskipun itu sulit, mereka mencoba untuk belajar dari pengalaman ini dan berusaha untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang lebih sederhana dan lebih bijaksana. Di tengah-tengah kesulitan ini, keluarga Darius juga mulai menerima bantuan dari beberapa pihak yang masih peduli. Meskipun tidak banyak dukungan yang mereka terima, mereka membantu untuk mulai memperbaiki hidup mereka sedikit demi sedikit. Mereka juga mulai menyadari bahwa ada orang-orang yang bersedia membantu mereka meskipun mereka telah mengalami hinaan yang mendalam. Keluarga Darius pun menghadapi masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan. Mereka harus belajar untuk mengatasi rasa malu dan penghinaan yang mereka rasakan, serta mencari cara untuk membangun kembali hidup mereka dengan penuh kebijaksanaan dan juga integritas. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka mulai menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman ini. Dalam proses ini mereka belajar tentang pentingnya menghargai hal-hal yang sederhana, dan juga tentang bagaimana menghadapi kesulitan dengan penuh ketenangan dan juga keberanian. Keluarga Darius pun mulai memahami bahwa kehidupan yang penuh dengan kebanggaan dan kesombongan hanya akan membawa mereka pada kejatuhan, sementara kehidupan yang dijalani dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Dengan semua yang telah mereka alami, keluarga Darius pun akhirnya mulai memahami bahwa kehilangan kekayaan dan penghinaan yang mereka hadapi adalah sebuah pelajaran berharga. Mereka menyadari bahwa dalam setiap kesulitan terdapat kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Meskipun masa depan mereka masih penuh dengan ketidakpastian, mereka pun mulai melihat harapan baru dalam hidup mereka dan berusaha untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang lebih jujur dan penuh tanggung jawab. Kehidupan keluarga Darius yang sebelumnya dikelilingi oleh kemewahan dan kesombongan kini berada dalam titik nadir. Setelah kehilangan semua harta benda dan mengalami penghinaan publik, mereka pun harus menghadapi serangkaian tragedi yang menghancurkan jiwa dan raga mereka. Kegelapan yang menyelimuti mereka semakin pekat dan masa depan mereka tampak semakin suram. Di tengah-tengah kesulitan ini, Amira dan Laila yang sudah berjuang untuk menemukan pijakan baru dalam kehidupan mereka mengalami nasib tragis. Mereka terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil yang sangat mengerikan saat mereka sedang dalam perjalanan untuk mencari pekerjaan. Kecelakaan itu terjadi di jalan raya yang licin, di mana mobil yang mereka tumpangi kehilangan kendali dan menabrak pagar pembatas.
Akibat dari tabrakan yang keras itu, kedua kakak beradik tersebut meninggal dunia seketika. Kehilangan Amira dan Laila adalah pukulan berat bagi Eki. Setiap berita mengenai kecelakaan ini menyebar dengan cepat, dan seluruh publik pun turut merasakan duka yang mendalam. Eki yang sudah dalam keadaan emosional dan mental yang sangat rapuh, merasa bahwa hidupnya telah dihancurkan secara total. Dia mengalami kesedihan yang mendalam dan kehilangan kedua putrinya, membuatnya merasa seolah-olah seluruh dunia telah runtuh di sekelilingnya. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan rasa duka dan kehampaan yang dirasakan oleh Eki. Sejak penangkapan Darius dan kehilangan harta benda mereka, Eki sudah berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Ditambah dengan kematian anak-anaknya, beban emosional yang harus dia tanggung menjadi sangat berat. Dalam keadaan yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan, Eki merasakan beban yang tidak tertanggungkan, seolah-olah hidupnya telah kehilangan arti. Kehilangan yang menimpa Eki menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Tepatnya pada suatu malam, dalam keadaan yang penuh kesedihan dan kepedihan, Eki mengalami serangan jantung. Serangan ini datang tanpa peringatan dan dalam keadaan yang penuh dengan rasa duka yang mendalam. Para tetangga yang mendengar teriakan panik segera memanggil bantuan medis. Tetapi sayangnya, usaha untuk menyelamatkan Eki tidak berhasil. Pada usia yang masih relatif muda, Eki pun meninggal dunia dengan meninggalkan dunia ini dalam keadaan penuh penderitaan dan kesedihan. Kehilangan yang dialami keluarga Darius adalah tragedi yang menyentuh hati banyak orang. Amira dan Laila yang penuh dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan Eki yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam dunia kesombongan dan kemewahan. Semuanya pergi dalam waktu yang sangat singkat. Mereka menghadapi akhir yang tragis setelah mengalami perjalanan hidup yang penuh dengan kemewahan, kesombongan, dan akhirnya kesedihan. Di tengah-tengah kesedihan yang mendalam, beberapa orang mulai merenungkan pelajaran yang dapat diambil dari tragedi ini. Keluarga Darius yang pernah menjadi simbol kemewahan dan kesombongan, kini menjadi simbol tragedi dan penyesalan. Kisah mereka pun mengajarkan tentang betapa pentingnya integritas dan sikap rendah hati, serta tentang bagaimana kekayaan dan status tidak dapat menggantikan nilai-nilai kehidupan yang lebih mendalam. Ketika berita mengenai kematian Eki menyebar, banyak orang merasa bahwa tragedi ini adalah sebuah pengingat tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia dan bagaimana segala sesuatu bisa merubah dalam sekejap. Eki, Amira, dan Laila pun meskipun telah mengalami kehidupan yang penuh dengan kekayaan dan kemewahan, akhirnya menghadapi akhir yang tragis sebagai sebuah pelajaran bagi semua orang. Kehilangan ini meninggalkan duka yang mendalam di hati banyak orang. Meskipun mereka telah mengalami berbagai masalah dan tragedi, kisah keluarga Darius tetap menjadi sebuah pengingat tentang bagaimana pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan kesadaran. Tragedi ini menunjukkan bahwa dalam setiap kesulitan dan penderitaan terdapat pelajaran berharga yang dapat dipelajari. Di akhir perjalanan hidup mereka, keluarga Darius menjadi sebuah kisah yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Di balik jeruji besi penjara yang dingin dan keras, Darius merasakan beratnya beban penyesalan yang mengisi setiap sudut pikirannya. Penjara yang sebelumnya terasa seperti tempat yang jauh dari kenyamanan hidupnya yang dulu glamor, kini menjadi arena introspeksi yang mendalam. Ketika berita mengenai kematian istri dan kedua anaknya sampai ke telinganya, Darius merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Dalam keheningan selnya, ia menghadapi kenyataan pahit tentang akibat dari tindakan-tindakan yang selama ini ia anggap sebagai haknya. Menerima kabar duka yang memilukan ini seperti menghantamnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Eki, Amira, dan Laila yang pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya telah pergi meninggalkannya tanpa sempat ia memperbaiki kesalahan. Darius merasa seolah-olah hidupnya telah kehilangan semua makna. Selama ini ia hanya fokus pada bagaimana mengumpulkan kekayaan dan mempertahankan status sosialnya, tanpa pernah benar-benar menghargai atau peduli terhadap orang-orang yang paling dekat dengannya. Setiap hari Darius duduk sendirian di selnya, merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan kesalahan dan kesombongan. Ia pun mulai memahami betapa salahnya ia telah mengambil jalan yang penuh dengan ketamakan dan juga kebanggaan. Kesadaran ini datang sebagai sebuah pukulan yang sangat keras, dan Darius merasakan penyesalan yang mendalam atas segala tindakan yang telah dilakukannya. Dalam keheningan sel, ia memikirkan kembali setiap momen hidupnya yang telah penuh dengan kemewahan dan pemeran kekayaan. Ia teringat bagaimana Eki dan anak-anaknya telah ikut terjebak dalam pola hidup yang penuh kesombongan ini.
Darius menyadari bahwa kesalahan terbesar bukan hanya pada tindakannya sendiri, tetapi juga pada bagaimana ia telah mempengaruhi dan membentuk hidup keluarganya. Ia merasa sangat bersalah karena telah memperkenalkan anak-anaknya pada kehidupan yang tidak sehat dan tidak memedulikan nilai-nilai yang sebenarnya penting. Pikirannya pun berlarian ke berbagai kenangan, seperti pesta-pesta mewah yang mereka adakan, liburan-liburan yang mahal, dan segala bentuk kemewahan yang pernah mereka nikmati. Semua itu kini terasa seperti sebuah ilusi yang hampa dan tidak berarti. Darius menyadari bahwa semua yang pernah dianggap sebagai pencapaian dan kebanggaan hanyalah sebuah kedok untuk menutupi kekosongan yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Ia memahami bahwa kesombongan dan ketamakan hanya membawa kehancuran, bukan kebahagiaan. Di dalam sel yang sempit dan dingin, Darius juga mulai memahami nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup. Ia menyadari betapa pentingnya integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Ia merenung tentang betapa berartinya kasih sayang dan dukungan keluarga yang telah ia abaikan. Semua kesalahan yang telah dilakukannya kini terasa sangat berat di hatinya, dan ia merasa bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menebus semuanya. Ketika ia duduk dalam keheningan, Darius seringkali merasa tertekan oleh rasa bersalah yang mendalam. Ia pun meratapi semua yang telah hilang, istri tercintanya, anak-anaknya yang masih muda, dan segala sesuatu yang pernah ia anggap sebagai haknya. Dalam sepi dan kegelapan selnya, ia seringkali merasakan kesepian yang mendalam. Dia pun merasakan betapa kosongnya hidupnya tanpa orang-orang yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Darius pun mulai menulis catatan pribadi sebagai cara untuk mengungkapkan semua perasaannya. Ia menulis tentang penyesalannya yang mendalam, tentang bagaimana ia berharap dapat memutar balik waktu dan memperbaiki semua kesalahan yang telah dibuat. Dalam catatan tersebut, ia mencoba untuk berbicara kepada Eki, Amira, dan Laila. Dia meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia buat dan berharap agar mereka dapat memaafkannya. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang dapat mengembalikan apa yang telah hilang. Dalam catatannya, Darius pun menulis, catatan itu berisi tentang penyesalan. Dia juga berharap dapat menemukan kedamaian dan berdoa agar bisa menghadapi sisa hidupnya dengan cara yang lebih baik. Setiap hari Darius merasa seolah-olah beban yang ia rasakan semakin berat. Dia menghabiskan waktunya dengan berdoa dan merenung, berusaha untuk mencari cara untuk menghadapi rasa penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu atau memperbaiki semua kesalahan yang telah dia buat. Namun ia berusaha untuk menghadapi sisa hidupnya dengan penuh kesadaran dan juga penerimaan. Kehidupan di penjara meskipun penuh dengan kesulitan dan kesepian memberikan Darius kesempatan untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ia mulai mengerti bahwa kebahagiaan yang sejati tidak datang dari kenyataan atau kekuasaan, tetapi dari hubungan yang penuh kasih dan sikap hidup yang penuh integritas. Meskipun kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya tidak dapat diubah, Darius pun mencoba untuk menjalani hari-harinya dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai yang sebenarnya penting. Ketika waktu berlalu, Darius pun menghadapi kenyataan bahwa penyesalan dan kesedihan adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang tak terhindarkan. Darius pun tetap berada di penjara, meratapi semua yang telah hilang dan mencari cara untuk menghadapi sisa hidupnya dengan penuh kebijaksanaan dan penerimaan. Ia menyadari bahwa dalam setiap penyesalan terdapat kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan bahwa hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin. Meskipun hidupnya sudah hancur, Darius berusaha untuk menghadapi sisa waktunya dengan penuh kejujuran dan penyesalan, sebagai sebuah pelajaran bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Darius pun tetap di dalam sel penjara sampai waktu hukumannya telah selesai. Cerita pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya setiap kekayaan yang didapatkan dari hasil uang haram pasti tidak akan berkah, dan semua perbuatan yang menyekutukan Tuhan pastinya akan mendapatkan balasan yang setimpal, entah itu untuk keluarganya ataupun dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan sisi positif dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.